Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Baik, pada daring kali ini Bapak akan memberikan materi pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, yang mana judul fokus kita yaitu pada pemeriksaan dan perbaikan blok silinder. Oke, sebelum itu kita harus mengerti apa itu blok silinder. Nah, blok silinder itu komponen motor yang paling besar sebagai tempat pemasangan komponen mekanik dan sistem-sistem lainnya. Dan blok silinder ini memiliki lubang silinder untuk tempat piston bekerja, yang mana nantinya itu menghasilkan tenaga dari proses pembakaran. Kemudian fungsi blok silinder. Fungsinya yaitu untuk tempat dudukan silinder, dudukan poros engkol dan poros nok, kemudian saluran minyak pelumas, kemudian saluran air pendingin, kemudian tempat pemikul, beban-beban bagian-bagian yang lainnya. Oke, kita masuk pada pembahasan utama. Nah, untuk pemeriksaannya, periksa secara visual goresan-goresan pada tabung silinder. Nah, bila goresan terlalu dalam, silinder itu harus di overhaul. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang diambil untuk pemeriksaan dan pemeliharaan blok silinder, yaitu yang pertama adalah melepaskan kepala silinder, kemudian membersihkan bagian-bagian yang diperiksa, kemudian periksa seluruh bagian blok secara visual, kemudian periksa kehalusan dan kekaratan permukaan blok, diperiksa dengan sebuah mister baja dan plat ukur. Nah, jika keausan melebihi batas yang ditentukan, maka permukaan blok tersebut harus diratakan kembali dengan digerinda. Nah, menggerinda permukaan blok tidak boleh terlalu tebal karena akan mengubah perbandingan kompresi dan mengganggu kerja di bagian-bagian mesin lainnya. Setelah permukaan digerinda, pemakaian packing atau gasket kepala silinder harus dipilih yang lebih tebal. Kemudian bersihkan blok silinder baik-baik dan periksa kemungkinan retak. Periksa juga permukaan gasket dan kekasaran dan takikan. Meneliti keretakan kecil dengan mata agak sukar. Agak sukar maksudnya agak susah, tetapi bila perlu dapat dipergunakan alat sistem magnet. Jika blok silinder retak, maka blok silinder harus diganti. Selanjutnya, periksa kerataan permukaan blok silinder seperti memeriksa kepala silinder. Jika melengkungnya atau distorsinya melebihi 0,15 mm, maka gerindalah permukaannya atau blok silindernya diganti. Kemudian periksa lubang silinder, apakah kelonjongannya tidak menurut ukuran atau keausan yang tirus dengan alat pengukur. Ukurlah lubang tiap-tiap silinder. Ada bagian atas dan bagian bawah di mana alat tersebut ditempatkan dua kali, yaitu pertama tegak lurus dan yang kedua sejajar dengan garis tengah blok silinder. Nah, jika keausan kurang dari 0,2 mm, hilangkan puncaknya atau diameter kecil dengan alat pemotong dan pakailah torak ukuran standar yang limitnya tinggi. Oke, selanjutnya silinder-silinder yang goresannya dalam, terbakar dan bagian luarnya berukuran terlalu lonjong atau terlalu aus memerlukan pengeboran dan harus mempergunakan torak dengan ukuran yang lebih besar. Jika sebuah silinder harus dibor, maka semua lubang silinder harus dibor dan torak ukuran lebih besar yang harus dipergunakan. Oke. Jadi selanjutnya, setelah silinder dibor dan diasah, periksalah persesuaian antara lubang silinder dan torak dengan cara: pertama, periksalah jarak celah antara lubang silinder dan torak dengan menggunakan plat ukur yang tebalnya sekitar 0,03 mm sampai 0,05 mm dan lebarnya 12 mm. Untuk memeriksa, tempatkan plat ukur tersebut dalam lubang silinder sehingga melewati batas langkah torak pada 90 derajat dari kedudukan pena torak
Balikan torak dan masukkan ke dalam lubang silinder sehingga ujung torak berada kira-kira 35 mm di bawah garis sejajar dengan sumbu poros nok. Oke, itu saja langkah pemeriksaan dan pemeliharaan untuk blok silinder. Mungkin ini saja untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Namun sebelumnya Bapak memberikan 2 tugas, tolong dikerjakan dengan baik dan teliti karena jawabannya ada di materi yang Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.